Halo Putri dan teman-teman, aku Maximilian Morgan Kendri dari kelas 10 ingin menjelaskan tentang konsep mall dan molaritas dalam kehidupan sehari-hari. Punya aku versi minuman-minuman ya. Sebelum itu, mall adalah satuan untuk menyatakan jumlah zat atau dalam bahasa sederhananya seberapa banyak suatu bahan. Nah, kalau molaritas adalah konsentrasi larutan, yaitu seberapa pekat suatu larutan. Nah, untuk contoh pertama aku pakai contoh matcha. Matcha aku ambil sekitar 3 mili, lalu aku tuangkan ke dalam gelas. Lalu kita sediakan air hangat, lalu aku tuangkan sekitar 150 ml. Ini hanya perkiraan ya. Nah, pada bagian ini akan ada proses larutan, yaitu pelarutnya adalah air panas dan yang dilarut adalah bubuk matcha. Nah, setelah dituangkan, kita aduk-aduk sehingga bubuknya sudah terlarut ya. Nah, sambil menunggu adukannya, aku pakai contoh matcha karena matcha itu kalau dimasukin ke dalam air panas, jumlah bubuk matcha itu menunjukkan mol. Jika airnya sedikit, rasanya lebih pekat. Jika airnya banyak, rasanya lebih encer. Jadi, jumlah matcha adalah mol dan kepekatannya adalah molaritas. Yang berhubungan dengan judul kita, konsep mol dan molaritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini akan terus diaduk-aduk dan sudah bisa dilihat bubuknya sudah mulai hilang ya, sehingga matcha ini sudah termasuk menjadi larutan. Nah, untuk contoh kedua, aku pakai coffee Indo Cafe, air hangat, dan gelas lagi. Untuk kopinya ini bukan kopi yang hitam ya, jadi ini kopi bubuk yang memang bisa larut, kopi susu. Aku tuangkan, pastiin gak ada yang sisa, soalnya sayang. Untuk takaran air putihnya aku tidak ada takaran pastinya, hanya secukupnya saja. Jika sudah, aduk-aduk sehingga kopinya akan larut. Sambil itu aku akan menjelaskan konsep mol dan molaritas dalam larutan ini. Jika kita menggunakan 1 saset kopi, itu menunjukkan jumlah mol. Jika airnya sedikit, rasa kopi akan kuat. Jika airnya banyak, rasanya akan lebih ringan. Ini menunjukkan molaritas. Nah, seperti yang bisa dilihat, kopi ini cukup cepat ya untuk larut. Bahan pelarutnya adalah air panas dan bahan yang dilarut adalah bubuk kopi. Nah, ini kopinya sudah jadi. Contoh ketiga, aku buat es teh manis. Pertama, siapin teh, siapin air panas, dan siapin gula. Untuk langkah pertama, kita keluarin dulu ya tea bagnya. Lalu kita langsung aja celupin ke dalam air panasnya. Sebenarnya ini harusnya keluar masukin sih biar cepat menjadi teh. Seperti gini. Nah ya. Nah, kalau gini-gini sekarang tehnya udah mulai keluar tuh. Warnanya sudah mulai berwarna coklat. Tunggu sehingga kayak lumayan merata. Nah, habis ini langsung aja kita masukin gulanya. Gulanya sebenarnya 2-3 sendok gula saja. Tapi ini awal-awal saya terlalu sedikit, jadi kita 3 sendok. Nah. Oke, lalu kita aduk-aduk sehingga menjadi larutan. Nah, untuk bahan pelarutnya adalah air, teh. Lalu bahan yang dilarut adalah gula. Karena ini kalau terus-terus diaduk, gulanya akan larut ya. Dan ini cukup cepat untuk larutannya. Bisa dilihat dari sekarang sudah terlarut ini sepertinya. Kenapa saya memilih es teh manis? Karena es teh manis itu jumlah gula yang ditambahkan menunjukkan mol. Semakin banyak gula, rasanya semakin manis atau pekat. Itu menunjukkan molaritas. Nah, ini tea bagnya tadi di pinggiran aja ya, biar lebih kelihatan nih gulanya udah mulai hilang. Sama saya udah mulai larut. Lalu yang contoh keempat adalah redoxon. Nah, redoxon ini bagus untuk menjaga daya tahan tubuh ya. Jadi kita hanya butuh 1 tablet redoxon. Kita langsung tuangkan saja ke dalam gelas. Lalu kita tuangkan air dingin saja, tidak apa-apa. Air dingin karena ini redoxon ini tabletnya sangat-sangat cepat untuk larut ya. Dari sini aja kita sudah mulai terlihat kalau tabletnya sudah mulai terlarut nih. Nah, kenapa saya milih redoxon? Karena satu tablet redoxon yang dilarutkan dalam air menunjukkan jumlah mol. Jika airnya sedikit, rasanya lebih kuat.
Jika airnya banyak, rasanya lebih encer. Ini menunjukkan konsep molaritas. Nah, untuk bahan pelarutnya adalah air dingin atau air bersuhu normal saja, dan bahan yang dilarut adalah tablet redoxon. Dalam hanya beberapa detik, tablet redoxon sudah mulai larut. Nah, ini kita cek ya, apakah sudah larut nih. Saya udah nggak kelihatan. Oh, itu di atasnya masih ada sedikit saja. Nah, langsung larut deh habis diaduk-aduk. Dan larutan keempat pun jadi. Tabletnya sudah terlarut sempurna, tidak ada sisa-sisa. Nah, untuk contoh terakhir aku menggunakan lohanko. Buat yang tidak tahu, lohanko adalah buah khas Tiongkok untuk mereda panas dalam atau kayak batuk berdahak gitu-gitu. Nah, kita buka dulu satu bungkus lohankonya. Lohanko bentuknya seperti terasi ya, dan ada 2 pieces dalamnya. Tapi langsung dimasukin aja dua-duanya, nggak apa. Ini aku agak kesulitan untuk membukanya. Oke. Nah, sebenarnya untuk melarutkan lohanko ini cukup menggunakan air dingin. Tetapi karena biar ini cepat larut, aku tambahin sedikit air panas. Nah, terus aku tambahin lagi air dingin sisanya. Untuk lohanko ini larutannya sangat lama ya, memakan waktu sekitar 40 menitan. Dan kenapa aku milih lohanko? Jika lohanko dimasukkan ke dalam sedikit air, rasanya sangat manis. Namun jika airnya banyak, rasanya menjadi lebih ringan. Jumlah lohanko menunjukkan mol, dan tingkat kemanisannya menunjukkan molaritas. Untuk lohanko, kita bisa tunggu dalam timelapse selanjutnya. Untuk bahan pelarutnya adalah air dan yang dilarut adalah lohanko. Selagi menunggu lohanko, aku mau nyobain matcha dulu nih. Matcha yang tadi aku buat, apakah benar kalau bubuk matchanya penuh terlarut? Aku langsung minum sampai habis. Dan bisa dilihat larut. Jadi larutan pertama berhasil ya. Nah, untuk yang redoxon, aku suruh karyawan mame aku untuk nyobain dan ngetes apakah tablet redoxonnya penuh terlarut. Oh, dia langsung cobain semua dan terlarut semua. Nah, ini karyawan kedua aku akan minum kopi yang tadi aku buat. Apakah benar larut? Ini aku pause karena kopinya masih sedikit panas, jadi tidak bisa langsung habis. Dan benar saja larut. Nah, balik lagi ke karyawan pertama, dia akan minum es teh manis yang tadi aku buat. Tapi ini masih panas dan banyak, jadi aku cut juga. Apakah larut semua? Larut. Selagi menunggu lohanko aku jadi, aku akan menjelaskan kenapa semua contoh tadi itu disebut larutan. Semua contoh tadi disebut larutan karena merupakan campuran antara zat terlarut dan pelarut, yaitu air. Zat seperti matcha, gula, kopi, atau redoxon larut dalam air dan tercampur merata. Itulah yang disebut campuran homogen atau larutan. Nah, ini percobaan terakhir aku nih untuk nyobain lohanko-nya. Apakah beneran sebatang gede itu akan terlarut? Ini aku langsung minum aja semuanya ya. Gelap, 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 gelap. Bisa dilihat semuanya air ya. Dan benar saja semuanya terlarut, berarti larutannya berhasil. Kesimpulannya, mol adalah jumlah zat yang digunakan, molaritas adalah tingkat kepekatan larutan, lalu larutan adalah campuran yang tercampur merata. Nah, dari contoh-contoh tadi kita bisa lihat kalau konsep kimia itu tuh kayak berhubungan banget ya sama kehidupan sehari-hari kita. Kayak misalnya ada gula tadi, gula maksudnya es teh manis ya, es teh manis stok terus di rumah aku, itu kadang diminum dalam sehari-hari, nggak sehari-hari sih, kadang-kadang kalau kayak panas gitu cuacanya, atau kayak matcha aku minum setiap hari untuk memperbagus kulit aku, atau kayak kopi diminum hampir setiap hari sama karyawan aku juga. Lalu ada lohanko itu untuk kesehatan, kadang aku minum, dan redoxon juga aku kadang-kadang minum. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini dapat mengedukasi kalian tentang larutan atau konsep mol dan molaritas dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin sebelumnya nggak tahu menjadi tahu. Terima kasih.